Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan siap untuk belajar bersama ya. Saya Maufiroh Yanuarti, dosen Prodi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang. Kita bakal ngobrol santai tapi serius soal sikap konsumen. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebentar nih, sebelum mulai, biar kalian nggak bengong atau bingung, dengerin saya ngomong terus, saya kasih tahu dulu apa sih yang bakal kalian dapat setelah nonton video ini. Pertama, kalian bakal bisa memahami pengertian dari sikap konsumen. Ini penting banget karena salah satu ide terpenting yang digunakan bisnis untuk memahami pelanggan adalah sikap. Kedua, kalian bakal bisa mengidentifikasi karakteristik sikap. Nah, di sini kalian akan dijelaskan beberapa jenis-jenis sikap. Ketiga, menjelaskan sikap konsumen. Pada subbab ini kalian akan dijelaskan keterkaitan 3 komponen model sikap. Keempat, fungsi sikap, di mana terdapat ahli yang menjelaskan 4 kelas fungsi sikap. Kelima, model sederhana sikap konsumen. Keenam, model multi atribut sikap. Yang ketujuh, karakteristik konsumen, sikap dan belanja online. Kedelapan, nilai konsumen. Dan yang kesembilan, peranan sikap dalam mengembangkan strategi pemasaran. Oke, kita mulai dari yang pertama. Teman-teman, kalian tahu nggak bahwa perusahaan sangat tertarik dengan sikap pelanggan terhadap produk mereka karena sikap yang baik akan menyebabkan penjualan dari konsumen yang bersangkutan serta pembelian dari teman dan keluarga yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Sebaliknya, memiliki sikap buruk terhadap suatu produk akan membuat suatu penolakan dan sikap tersebut akan menular ke orang lain. Menurut Schiffman dan Canuck, sikap adalah kecenderungan yang diajarkan untuk berperilaku positif atau negatif terhadap objek tertentu. Sedangkan Sangaji dan Sopiah menyatakan sikap merupakan reaksi terhadap sentimen konsumen yang dapat berbentuk suka atau tidak suka terhadap barang tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap konsumen adalah dampak yang signifikan dalam bagaimana keputusan dibuat oleh pelanggan. Konsep sikap, keyakinan, dan perilaku sangat terikat satu sama lain. Berikutnya, menurut Schiffman dan Canuck ada beberapa jenis sikap. 1. Objek sikap. Istilah objek sikap dalam definisi istilah sikap berorientasi konsumen harus ditafsirkan secara luas untuk mencakup konsep yang terkait dengan konsumsi atau pemasaran tertentu seperti produk, merek, layanan, kepemilikan, dan lainnya. Yang kedua, sebagai disposisi yang diperoleh. Sikap dibentuk sebagai konsekuensi dari pengalaman produk langsung, informasi verbal dari orang lain, iklan media massa, dan strategi pemasaran langsung, seperti katalog retail. Yang ketiga, sikap sebagian besar konstan dengan perilaku yang diwakilinya, yang disebut memiliki konsistensi. Kemudian yang keempat, situasi. Menyeratkan kumpulan kejadian atau keadaan berbeda yang pada titik waktu tertentu berdampak pada hubungan antara sikap dan perilaku konsumen. Sekarang kita bahas mengenai komponen sikap konsumen. 1. Komponen kognitif terdiri dari pengetahuan dan persepsi yang diperoleh melalui pertemuan langsung dengan objek sikap dan data yang relevan dari berbagai sumber. Yang kedua, komponen afek adalah sentimen atau emosi konsumen terhadap merek atau produk tertentu. Yang ketiga, komponen konasi mengacu pada kemungkinan atau kecenderungan bahwa orang akan melakukan tindakan tertentu atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu.
Selanjutnya kita masuk ke subbab fungsi sikap. Menurut Women dan Minor, terdapat 4 fungsi sikap. Di antaranya adalah 1. Fungsi utilitarian, fungsi yang berkaitan dengan dasar-dasar penghargaan dan hukuman, menguraikan beberapa sentimen konsumen yang berubah menjadi suatu produk. Yang kedua, fungsi ekspresi nilai. Pendapat konsumen tentang merek suatu produk tergantung pada kapasitasnya dalam menyampaikan keinginan yang dianggapnya benar atau konsep diri. Yang ketiga, fungsi mempertahankan ego. Sikap konsumen cenderung melindungi dari tekanan internal dan eksternal, berfungsi sebagai alat pemeliharaan ego. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Sikap konsumen membantu konsumen dalam mengatur sejumlah besar informasi yang terus-menerus ditawarkan. Pada subbab kelima ini membahas mengenai model sederhana sikap konsumen. Sumarwan mengidentifikasi berbagai model sikap antara lain sebagai berikut. Yang nomor 1, model triandis dari 3 komponen sikap. 3 faktor yaitu kognitif atau keyakinan, afektif atau emosi, dan konatif atau dorongan perilaku. Digabungkan untuk menghasilkan sikap konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, model sikap multi atribut atau Fishbein. Pada model ini, persepsi konsumen terhadap kualitas yang dievaluasi pada dasarnya adalah yang mendorong sikap konsumen terhadap model sikap atau produk atau merek. Yang ketiga, model titik ideal, juga dikenal sebagai model angka ideal. Model bilangan ideal menurut Angel et al. Dalam Sumarwan dapat memberikan merek ideal yang diyakini konsumen dan informasi tentang sentimen konsumen terhadap merek produk tertentu. Selanjutnya, model sikap multi atribut. Menurut Fishbein, model sikap multi atribut adalah salah satu model sikap tersebut. Tujuan model sikap Fishbein adalah meramalkan sikap seseorang terhadap suatu hal tertentu. Pada subbab ke-7, karakteristik konsumen, sikap, dan belanja online. Nah, teman-teman ada yang pernah belanja online? Tentunya pada zaman sekarang kegiatan ini hampir semua sudah pernah melakukan. Belanja online adalah kegiatan membeli barang atau jasa dengan menggunakan platform berbagai internet. Perilaku pembelian online, sikap pembelian online menurut Suk dan Norton adalah jenis sensasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sikap berbelanja dengan demikian mengungkapkan keadaan mental atau tingkat kemungkinan yang mencerminkan persepsi konsumen terhadap produk atau ide. Perspektif ini dapat berupa konstruktif atau membantu atau destruktif atau destruktif. Selanjutnya mengenai nilai konsumen. Konsumen saat ini memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki akses mudah ke informasi mengenai item dengan manfaat. Menurut Sangaji dan Sophia, nilai konsumen dihitung sebagai selisih antara total nilai konsumen dengan total biaya yang dikeluarkan konsumen untuk pemasaran produk. Dan subbab terakhir mengenai peranan sikap dalam pengembangan strategi pemasaran. Hal ini sangat penting untuk mengukur sentimen pelanggan saat melakukan pemasaran. Mengenai sikap, pemasar seharusnya mengklarifikasikan pelanggan berdasarkan keuntungan yang diinginkan konsumen terkait dengan produknya. Teknik promosi harus mempertimbangkan pandangan konsumen. Akan lebih mudah bagi pihak pemasaran untuk merancang iklan yang menarik perhatian jika mereka memperhatikan apa yang diinginkan pelanggan. Oke, tugas nih. Yuk kita tuliskan bagaimana peranan sikap dalam pengembangan strategi pemasaran dan jelaskan cara rinci ya. Nah, dari yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa sikap konsumen sangat penting bagi perusahaan karena sikap positif dapat meningkatkan penjualan dan memengaruhi orang lain. Sedangkan sikap negatif dapat menimbulkan penolakan terhadap produk. Sikap sendiri merupakan kecenderungan konsumen untuk bereaksi suka atau tidak suka terhadap suatu objek
dan dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, strategi pemasaran. Sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif atau perasaan, dan konatif atau niat berperilaku. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.